sudah mulai bisa meraba-raba. Kenapa aku jadi seperti ini, gitu ya? Ya, sudah mulai menyadari itu ya, gitu. Saya itu orangnya kemerpiak. Apa ki bahasa Inggrisnya? Talk too much, talkative, dan itu dan kroni-kroninya gitu. Jadi itu ternyata warisan. Warisan dari leluhur. Dibuang tidak bisa, diminimalkan bisa. Dan saya bersyukur ngurusi anak usia dini, karena itu lebih efektif. Saya sekarang orangnya terbiasa, kalau anak-anak bicara saya terbiasa. Oke, lalu gitu. Karena mereka tidak bisa bicara cepat, mereka tidak bisa kerja cepat, mereka tidak bisa dong cepat. Disuruh mandi bisa nunggu setengah jam kemudian baru mereka berangkat mandi, gitu ya. Jadi refleksinya adalah yang mau kita tarik adalah kalau yang diwariskan itu membentuk aku menjadi orang tua yang seperti ini, apakah saya juga akan mewariskan yang sama pada anak-anak saya, dan kita akan melihat cucu-cucu kita dibesarkan dengan cara yang seperti itu, muter. Kayak lingkaran setan ya gitu. Jadi, nah, nek Bu Sisil wes kadung punya apa tuh? Punya jabatan sebagai ayah, sebagai ibu. Kan nggak mungkin anaknya diambil diblesek-blesekin lagi, Bu. Ada yang namanya program healing, apapun itu namanya, Pak. Ada program healing gitu. Saya pernah ikut program healing. Penyembuhan luka-luka batin, yang di sini hati nggak bisa lihat saya. Pak, Bu Sisil disuruh ke situ sih, Pak. Kok cantik banget, pengen lihat gitu. Di Kudus nggak ada orang kayak gitu, Pak, gitu. Saya unik, PD ini kebablasan gitu. Masalah gitu. Jadi saya itu dulu konflik terus sama ibu saya. Nah, siapa di antara Anda yang konflik terus sama ibunya? Saya itu konflik terus dengan ibu saya karena bapak ibu saya itu punya pola yang sangat berbeda. Ibu saya itu apa-apa ada planningnya, ada pertanggungjawabannya. Ibu saya itu nggak ada istilah beres. Dikasih uang 200.000, nanti pulang harus mana laporannya uang 200.000. Karena tadinya beli buku 5, perjalanan ada es krim ya bukunya jadi 4. Aku banget itu, Bu. Kenapa? Dari 7 anak itu sudah sangat dikenal bahwa aku tuh anak emasnya bapakku. Bapak tuh kalau sama saya papa yes. Ya, yes, apa-apa yes, boleh. Nangis kalau dimarah, saya dibopong, dibawa jalan-jalan. Ya, jadi kalau saya nangis, bapak saya belum pulang, bapak saya datang lagi, saya udah makan, udah mandi, udah mainan, bapak saya datang, nangis lagi. Padahal sudah nggak ada urusan apa-apa lagi gitu. Dan itu yang sangat dibenci oleh kakak saya yang jadi pastor itu. Sengit banget dia sama aku. Jadi kalau sudah 3 jam terus dia bilang, lu ngapain nangis lagi gitu. Itu datang gitu. Saya sangat sulit, konflik terus dengan ibu saya. Menjelang, saya dulu sempat kuliah di Bogor, menjelang lulus SMA, saya dibantu untuk healing. Karena orang yang pinter itu bilang, kamu tuh punya talenta banyak, tapi nggak akan pernah kelihatan, karena kamu tuh orangnya tuh sulit taat pada otoritas. Ya, senengnya jadi pemberontak. Jadi senengnya itu bikin orang kesel gitu. Bayangkan saya diterima di perguruan tinggi tanpa tes. Saya lihat ibu saya seneng, gak sih dong mlebu aku. Serius, udah bangga banget diterima di perguruan tinggi negeri di Lampung. Udah terlanjur cerita sama teman-temannya. Mau lihat kenapa dia bahagia sekali? Oh tidak, gitu. Saya nggak jadi kuliah. Itu adalah keputusan paling gila yang pernah saya ambil. Tapi tidak menyesal, karena kalau saya ambil mungkin saya nggak sampai ke Kudus. Ya, saya healing, lalu saya diberi tugas oleh yang mendampingi saya.
Saya diminta cari orang yang tahu masa kecil ibu saya. Setelah tahu saya nangis betul, Bu. Ternyata ibu saya itu orang yang sangat menderita. Sejak kecil bapaknya sudah pergi dengan perempuan lain. Ibunya miskin. Ibu saya itu harus mencari makan untuk ibunya, untuk adiknya laki-laki satu. Dan ibu saya itu juara terus, pinternya nggak ketulungan. Ya kayak saya gini lah. Gitu ya. Kok sepertinya banyak yang sirik ya? Orang sirik itu susah lihat orang bahagia. Bahagia lihat orang susah gitu. Nah, juara terus sekolah di Kanisius Prambanan itu. Juara terus. Jadi dulu hadiahnya macam-macam, pasir untuk bangun sekolahan. Dan ibu saya itu diceritain oleh orang terdekat ibu saya. Waktu itu saya sudah di Bogor, saya ke Jawa, ke Klaten. Diceritain, ibumu kembian soro banget. Tapi luar biasa kuatnya ibumu tuh. Jadi kalau mau berangkat sekolah, bantu tetangga, bawa dagangan tetangganya. Sampai yang paling saya terharu itu, saudara saya itu cerita ibumu sering naik sekolah bawa dawet, apa yang ada apa tuh, gulanya itu ditaruh di kepala, sini buku, sini bawa apa itu tumpah, itu delewer itu ndak bisa ngelapi, jadi gula itu tumpah di baju-bajunya itu. Ibuku sampai segitunya, dan dia, Anda bisa membayangkan nggak anak perempuan lulusan SMP dibuang ke Sumatera oleh ibunya, karena ibunya sudah, aku nggak kuat nguripi, hanya dititipkan orang, wes gawonen anakku golek no pangan. Jadi ibu saya itu menderita luar biasa. Maka mobilnya banyak, usahanya sukses tetap, beli bajunya yang rombengan. Itu loh yang model harga 5 ribuan, 1.000-an itu. Sampai hari ini rumahku tidak di keramik. Ibu saya selalu bilang, urip ki angel, urip ki abot, ora sah neko-neko. Dibelikan TV yang flat yang segini, tapi bukan Polytron ya gitu. Sakitnya di sini toh. TV flat, nah semeja ini, mbah ukurannya piro saya nggak ngukur. Itu diskusinya bisa, gak TV kaya ngono ki regane piro. Di rumah kami ada pembantu namanya Mbak Ana. Mbok takonono Mbak Ana kayak keseperene ra duwe TV. Kiki TV-ne arep nggo ngopo? Adik saya yang laki-laki bilang, "Didelen ning kamarku bae." Ono wong ra duwe TV, kok TV mbok yo memper daleke ning kamar. Di sininya itu masih kok TV kok nganti loro. Dulu kakak saya kuliah, saya SMA, itu kan tuku kaos ya sing rada memper ya. Itu kami sudah kong kali kong, jangan sampai ibu tahu kalau kaosnya itu harganya di atas 100.000. Kenapa? Kalau sampai tahu ibu saya akan ngomong gini loh, wih gue tuku wedhus ra wis entuk siji. Jadi dipikir kita pakai kaos wedhus gitu. Nah yang terakhir, suatu kali saya ajak makan di rumah makan Garuda. Di Lampung itu makan rumah makan Padang yang kayak rumah makan sekelasnya, rumah makan sederhana gitu. Kalau di Sumatera itu terkenal. Saya ingin membahagiakan ibu saya. Jadi mau rekreasi, mau ziarah, dia tuh sudah seperti biasa. Beli mie telur, beli tempe, ngirisi jam 1 bengi, masak. Bungkusin nasi, bawa air, itu gelasnya wis dihitungi. Sing mangkat wong 5 ya nggo gelas 5. Seno. Repot banget. Oh, you can see me, I'm sorry. Jadi saya bilang ke ibu saya, sekali-kali tindak ziarah mboten usah ngasto napa-napa, pun. Lah ora sanggup apa gawe lontong, sibuk banget pokoknya Bu. Gawe lontong yang pakai plastik itu loh, direbus. Jadi satu orang nyekel lontong siji, loh iki aku ngomong serius malah guyu. Ngenyek ibuku kok niku ya. Ibu saya tuh lontong satu, ada sambal tempe, dicokot gitu loh. Itu kan maaf ya, rekreasi ala orang susah gitu loh maksudnya. Padahal pembantu piro, mobilnya piro itu. Tapi di sininya hidup itu susah, hidup itu keras. Rasa neko-neko gitu. Saya bilang, makannya di rumah makan Garuda.
Saya bilang ke mbaknya tunggu sampai ibu, karena kalau di Garuda itu selesai piringnya ditarik, nanti ditaruh buah, ditakoni, ibu mau buah? Saya bilang taruh aja, sama pelayannya itu ditaruh, sudah dipotong, pieces gitu ya, mau agar, le ngomong lu cuma, mbak wes warek aku, serius loh, serius, ibu saya kayak di KI gitu loh. Le nyauri polos banget, aku wes warek mbak, gitu, orang usah gitu. Habisnya itu hampir 900.000 lah karena berbanyak. Itu lembah iso tekan 3 minggu gue. Dia itu nggak bisa menalarkan kok ono panganan regone semono larange. Kok nganti luweh teko 50.000. Aduh banget tuh 50 teko 900. Nek numpak becak ora tekan-tekan kuwi 50.000 tekan 9, betul itu. Dia itu bisa gini loh. Lah wong gandul semene dipotong-potong kok larang men. Setiap sore kalau istirahat dengan bapak selalu gini. Lah iya Pak, mangan kok 900. Nanti besok kalau ada ngobrol berdua, aku kok sik nganu yo Pak yo mangan kok 900. Ngono terus. Sekarang saya tidak pernah sakit hati kalau ibu saya tuh, because I know her, I know the pain, aku tahu semuanya. Maka setiap kali ibu saya ngendikan apa, saya bilang, ibu maunya sekarang bagaimana? Iki kudune mbok rasane iki mbok rasan. Oke. Saya bilang ke yang lain, nek pengen kuwi lunga tuku. Saya bilang, aku ya wis ra doyan kuwi. Karena sayur tuh bisa dipanasi 6 hari. Kacang panjang ki nganti ora ana rupane. Kacang panjang campur kentang, campur terong, ublek-ublek jadi satu. That's my mom. That's my mom. Tapi kalau di meja ada itu, dulu saya ngamuk-ngamuk. Hari ini tetap ada itu, tapi saya sudah nggak ngamuk-ngamuk. Aku nggak minta ibu, Bu, mbok kowe iki melu parenting, Bu. Gak iso. Jadi saya yang harus merubah, kemudian apa yang harus saya buat pada anak-anak saya. Maksud saya, Anda harus ke sana loh Bu. Kalau ada di antara Anda yang sangat terluka sekali pada orang tua, Anda harus serius cari itu. Kalau Anda mau serius jadi orang tua yang hebat. Kalau tidak bisa ketemu, at least you have to say, aku mengampuni ibu. Iku paling angel. Mengampuni itu susah. Karena di sini ada rasa sakit yang masih tersisa. Ya. Ketika saya tuh mengalami rasa sakit paling banyak dibanding yang lain karena saya paling bandel. Kalau ibu saya bilang nggak suka main ke sungai, saya main ke sungai. Klambi putih rupanya abang. Lewat dapur, nakune mundu-mundu, ya ibu saya pas di situ. Anak yang lain taat 1000%. Kos semua harus tinggal di rumah bule saya. Kalau saya, aku pindah. Aku nggak suka tinggal di sini. Bapakku nunda-nunda terus nggak datang ke rumah bule saya. Saya nyari becak pindahan sendiri. Dan itu bapak ibu saya nangis itu. Kok kebangetan ra ngajeni wong tua, bapak suwi kok. Aku selak pindah, karena sering janji gitu. Itu, jadi maksud saya orang tua kita seperti itu tuh ada latar belakangnya. Yang dipentingkan sekarang, what will you do pada anak-anakmu? Gitu. Jadi ampuni orang tua. Karena kadang-kadang masih ada, inget ya kok pasti goblok-goblok kayak gitu. Mungkin Anda ada yang mengalami sama dengan saya. Disebut sebagai anak yang nggak tahu diuntung, disebut sebagai anak yang ndablek lah, anak itulah itu di sini tuh. Sekarang kalau kumpul saya yang paling bikin seru di rumah. Mereka bilang, oh kelingan biar dipukul pakai sapu gitu. Lucu setelah sekian puluh tahun kemudian, ya lucu banget saiki gitu. Karena saya mengampuni ibu saya. Nah sekarang saya kasihan sama bapak saya gitu.
Karena ibu saya jauh lebih kuat daripada bapak. Bapak saya itu seperti tidak bisa hidup tanpa bapak. Jadi kalau kambuh, bapak saya sakit keras. Kalau kambuh selalu gini, tangannya itu nggak boleh kemana-mana, harus pegang. Karena selalu bilang apa, engkau ndak aku mati, kue orang ngerti. Dan itu yang membuat kami, karena kami melihat dua insan ini sama-sama takut kehilangan. Oh, so sweet. Mereka sama-sama takut kehilangan, sama-sama takut kehilangan. Kalau sudah mulai lihat bapak gimana, ibu saya langsung, Pak, rapopo yo Pak yo, oh tak tumbas ke anu Pak, apa toh gitu. Nah bapak juga gitu, wah doa dong, kon aku mati, kue orang ngerti. Gitu. Itu kalau anak-anak denger tuh. Tapi kami bangga punya orang tua murid, punya orang tua seperti mereka. Nah, sekarang kita akan beranjak ke tahap yang selanjutnya. After kita tahu pola asuhku ternyata dipengaruhi oleh pola orang tuaku, mungkin ada yang dominan siapa? Ya, ada yang dominan. Aku dominan ibu, padahal aku dulu nggak suka ibu. Ya, kata bapakku, kowe iki plek simbokmu. Saya bilang, iya betul. Setelah saya cek satu-satu, saya bisa kerja sampai tengah malam. Ibu saya itu bisa di warung sampai tengah malam. Meredili berambang, misahke yang berambang mau busuk itu. Padahal karyawannya banyak. Saya gitu, bisa nyenuk gitu. Nah, setelah kita tahu itu, jangan lupa bahwa kita punya tugas sebagai orang tua. Be a mom or be a dad. Itu tugas kita. Jadi sekarang kita akan coba kenal siapakah anak-anak kita. Nah nanti kita akan lihat, oh ternyata yang punya masalah di usia 3 tahun ketika punya anak usia 3 tahun itu masalah besar. Nanti kita sekaligus pertanyaan dari Bapak tadi. Kalau ngomongin anak usia dini, ibarat rumah, anak usia dini itu ada di sini nih. Apanya ini? Pak, saya kemarin ketemu seorang pengusaha yang sangat takut Tuhan, seorang pengusaha yang sangat senang beribadah. Bilang ke saya, gaji guru PAUD berapa Bu Sisil? Saya bilang, ada yang 25.000. Sebulan. Darani sedino. Guru PAUD itu bayarnya ada yang 25.000. Nek mangkat neng swalayan, ki mengentuk tusuk gigi tok. Saya pengen tahu Anda hidup dengan uang 25.000. Oh, pembalutku. Ada yang bayarnya sebulan 100.000. Ada yang 200.000. Yang di atas itu ada tapi sedikit. Rata-rata 250. Rata-rata ya. Kalau dan dia bilang, dengan tugas sebanyak itu, nah, sampai dia bilang dia akan coba kumpulkan pengusaha-pengusaha. Jadi tolong cari data terus guru-guru PAUD yang memang dia orang swasta, maksudnya nggak pakai yang proposal kalau macam. Handphonenya di silent jangan lupa. Ya. Jadi miris banget bayari guru PAUD ki. Anda tuh sekali waktu guru PAUD itu ngunek kencerungan yang ini loh di komisaris politron itu. Aku tak mau kalau aku di madu, mungkin dapat sumbangan gitu ya, untuk pelatihan guru PAUD atau Pak kasih ruangan gratis dong Pak, kami mau pelatihan. Saya pernah gitu sama satu pengusaha transportasi. Pak boleh pinjam gedungnya nggak Pak? Begitu lihat kami makannya pakai nasi bungkus, dia bilang apa? Bu Sisil, pelatihannya berapa hari? 3 hari. Hari kedua ketika saya kasih konsumsinya deh, KTK aku lihat guru-guru itu, kok kayak TKW itu mau ya Cen guru Pak Kiro Koso. Padahal lihat nih, termasuk di dalamnya orang tua yang tidak punya ilmu itu adalah orang tua yang rekoso. You have no planning here. Database-nya tidak jelas. Nih, nek uang gawe omah hotel ini yang dilihat bagus apanya?
Halo guru-guru PAUD, Anda harus ikhlas dilupakan. Kalau ada tamu dari kementerian, Anda tidak diundang. Nggak diundang. Bahkan kalau guru PAUD kumpul dengan guru-guru yang lain, ditanya, apa pekerjaanmu? Cuma guru PAUD. Gitu. Ambil tangannya gini. Nih, orang lihat ini tapi fungsinya yang ini tak terkatakan. Ya. Jadi apa sih istimewanya yang anak-anak usia dini itu? Kemarin saya ketemu seorang teman, jalannya gini nih Bu. Saya bilang ke dia, kamu kenapa? Ditenggel wong. Jadi anak motor cross itu di jalanan umum tuh ya. Nah itu dikejar polisi, dia lampu merah berhenti, dia motornya cepet nyenggol sikilnya dan sikilnya patah dua-duanya. Bener-bener patah. Dipasang pen dan operasi banyak sekali. Minta ganti orang tuanya sudah bilang saya sudah ngecul ke anak itu, sudah bukan saya, anggap anak saya lagi. Saking nakalnya. Saya bilang repot ya di negara kita itu. Kita hati-hati, orang lain gak hati-hati. Kita tertib, orang lain gak tertib. Tuh sering ngamuk-ngamuk. Ya, gak punya kartu GTO ya, masuk aja. Yang belakang kan terganggu. Jadi sauen-uen sampai itu Bu Sisil, itu dia bisa baca enggak sih? Nah, sama saya kan dia setia menjemput saya setiap sebulan sekali. Itu bisa baca enggak? Saya bilang bisa membaca tapi tidak senang membaca. Maka tetap enggak bermanfaat. Enggak diwoco hanya yang punya kartu. Kuwi ini arep ngandani wong tuwek-tuwek angel. Kenapa? Wis kelewat mangsane sinau. Ini parenting sampai jam 3 sing dikelingan mesti nasi kotak isine apa gitu. Itu yang diingat. Wah, isinya sithik banget yo gitu. Itu sing kelingan ibu-ibu terutama ya gitu. Nek bapak-bapak sih ra ngitung gitu ya. Oke, mengapa di PAUD itu istimewa? Mari lihat ini. Ketika kita lahir, Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan kasih yang namanya sel otak. Mau Cino, mau Jawa, mau sekolahmu kancane Cino kabeh, yo uang sakune ra dienggo mangan, nggo tuku mainan ben padha karo sing Cino. Tadi agak mengesankan kisahnya, inspiratif. Critakno mbek anak-anakmu kuwi gitu. Lalu anakmu bilang, "Tapi kan aku Cino juga, Pak, putih." Gitu. Jadi semua anak, semua bayi begitu dilahirkan, begitu menjadi yang namanya sosok jabang bayi, itu oleh Tuhan diberi yang namanya sel otak. Tapi sel otak itu berdiri sendiri-sendiri. 1, 2, 3, 4. Dan hebatnya Tuhan, setiap sel otak ujungnya itu diberi yang namanya serabut-serabut. Serabut-serabutnya ini banyak. Dendritnya itu banyak. Ternyata Tuhan itu punya rencana. Rencananya apa? Manusia baru siap hidup kalau ini nyambung dengan ini. Ini nyambung dengan ini, yang notabene itu jumlahnya miliar. Semakin banyak yang nyambung, semakin rimbun. Maka disebut orang cerdas itu kalau banyak persambungan antar sel otak. Itu manusia cerdas. Yang persambungan sel otaknya sedikit, dia nggak bisa kasih banyak. Maka kalau pasanganmu itu agak lemot-lemot sithik ya, oh alapa, mbok rimbun sithik gitu. Nah, mungkin itu lebih sopan ya. Ya. Nanti kalau pulang ngomong sama istrimu, malah rimbun sithik lho mah gitu. Jadi yang orang cerdas itu adalah orang yang punya persambungan antar sel otaknya itu banyak. Nah, yang
yang dikatakan orang cerdas itu adalah orang yang siap ngerampungi perkara urip. Nah, bisa jadi yang ijazahnya banyak, bisa jadi yang tidak ada ijazah tapi terampil. Menteri Susi gitu kan ijazahnya mungkin nggak sampai SMA ya, tapi dia bisa ngurusi dirjen-dirjen se-Indonesia Raya. Bisa ngasih dan dia bisa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya ininya banyak. Jadi dikasih sendiri-sendiri, ada cerawang-cerawangnya gitu. Saya kemarin ketemu 500 ibu-ibu di desa ujung gunung. Nyerita kayak itu saya kasih kabel. Ini jenenge apa Bu? Kabel, oh pinter jebule saya bilang gitu. Saya bilang, nek iki nyerimpet nyambung karo ini banyak TKW di situ. Jadi anak-anaknya banyak yang dia asumbahnya. Sampai oh gitu. Nek kula kadose sekedhik Bu leng nyambung gitu. Batinku mbok rasa diomongke gitu. Wis cetha gitu tuh. Dari pandangan matanya tuh udah kelihatan gitu. Nah, sayangnya masa menyambungkan itu berbeda-beda, tingkat kecepatan dan efektifnya itu berbeda-beda. Nih, siapa tadi yang putranya baru sekian bulan, belum 2 tahun? Mana? Kabur? Ora, hanya berpisah tempat. Oh di situ. Nih Bu. Usia 0 sampai 3 itu apa ini? Banyak dan cepat. Dan itu hanya terjadi 1 kali selama hidup manusia. Hanya 1 kali selama hidup. Itu kemudian disebut sebagai masa emas. Ya, berapa karat gitu. Nih, usia 3 sampai 8 ada persambungan tapi sekitar 30%. Di sini 50%. Mana tadi? Anda berada di zona yang sangat penting. Kalau mau 50%, otak yang rimbun tadi itu, stimulasinya harus banyak. Nanti kita bicara stimulasi. 8 tahun sampai 18 itu 20%. Lulus SMA ya, maka masih dibina. Kalau anak SMA kan sakarepmu mangkat yokono, ora yokono gitu. Nah, di sini letak hebatnya Pak Ud. Ini di sini karena mereka berada di masa yang sangat efektif untuk ini ketemu ini ketemu yang lain, semakin ruwet semakin cerdas. Nih, 0 sampai 4, 4 sampai 8, 9 sampai 17. Yang pada umumnya anak 0 sampai 1 tahun, ya sekenanya pendampingannya. Anak sampai 3 tahun sekenanya. Nah maka jadi manusia yang sekenanya. Nyangkut neng politron, ya alhamdulillah. Lolos aku, bukan lulus. Lolos aku dunia ora lolos gitu. Nasibnya apik gitu ya. Nek ketemu bejo serano sing lawan meneh gitu ya. Lingkungan punya efek kuat. Nanti kita akan jelaskan lebih banyak. Tapi saya mau katakan yang di sini nih. 0 sampai 3. Siapa yang sedang hamil? Yes, you. Be careful. Siapa lagi yang mau menghamili? Wong lanang langsung ngene kabeh. Siap gitu. Jadi ini hati-hati. 50%, 0 sampai 3. Bangun itu. Maka di Finlandia itu dahsyat. Begitu orang ketahuan hamil sudah ada sekolahannya di Finlandia, maka dia tetap tertinggi Pak untuk mutu pendidikannya. Jadi begitu orang hamil tuh ada sekolahannya. Jadi kursine loro. Ibune jagong, utangnya jagong gitu. Ayo nyanyi. Gitu. Pas ngene ya dipoto lho nyengiti banget sapa ku. Oke, lanjut. Nah, mereka
adalah anak-anak yang berada di masa yang tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi 0 sampai 8. Kelas berapa gue? 1 ya, kelas 1, kelas 2 ya, 7 tahun. Lihat SD kita. Begitu masuk kelas 1, baca, nulis, ngitung. Neng kelas ngompol, diguguyu neng kancane. Diejek gurunya. Sudah SD kok ngompol, gak malu. Gitu. Jadi begitu lulus dari TK itu langsung PAUD-nya habis. Masa usia dininya entek, dibabat. Karena harus tangan dilipat yang manis. Kerjakan PR, maju, yang nggak mau maju. Temennya maju loh, nggak mau maju, nanti nggak dapat nilai loh. Habis itu. Padahal kalau dari sisi keilmuan tuh anak-anak kelas 1 itu. Maka di sekolahku, sudah lihat ya settingnya, kelas 1, 2, 3 itu settingnya kayak di TK. Gak ada PR, gak ada buku, gak ada. Pokoknya yang mau belajar ya ambil buku baca di perpustakaan. Kalau pengen belajar di rumah minta buku sama mamamu belajar. Gak ada PR, gak ada macam-macam. Sekolah bawa baju ganti, bawa minum. Habis saja nanti di sekolah diisi ulang. Kenapa? Mereka masih harus dibuat program yang kayak anak-anak TK gitu. Karena memang masanya di situ, cara belajarnya masih sama. Gitu. Nah, ini masa yang sangat penting dan tidak terulang. Sekarang tugas kita adalah ngerti anak-anak yang ada di usia penting itu anak-anak yang seperti apa. Supaya apa? Orang tua itu nggak gampangan syok. Kok anakku begini? Kok anakku begitu? Bu, kalau begini nih anakku normal apa enggak? Banyak orang tua. Dan guru gini, ya saya juga bingung Bu. Saya baru mau nanya sama ibu, malah ibu nanya sama saya. Ini guru sangat lemah di paham tahap perkembangan. Itu guru lemah di sana. Mari kita kenali anak-anak dari yang sini dulu. Hati-hati. Ada anak, kalau Anda punya anak usia sebelum 3 tahun, anakmu di sini nih. Mereka adalah anak-anak yang ngertinya perut. Perut itu identik dengan, ya makan itu identik dengan nafsu, kesenangan, yang enak-enak. Jadi yang ini jangan diajak renungan malam. Dibacakan kitab suci terus, ayo sekarang merenung atas perbuatanmu pada mama seharian gitu. Ada anaknya umur 2 tahun di kamarnya dipasang TV. Ini ya, Pak ya. Anak umur 2 tahun dipasangkan TV. Enggak dipasangkan, memang ada TV-nya. Mereka masih tidur bertiga, mama, papa, dan anaknya yang umur 2 tahun ini. Malam papanya pulang dari toko udah capek, urusannya banyak, tidur. Ini si anak 2 tahun di atas kasur lompat-lompat, bangunin papinya. TV, nonton TV, nonton TV. Papanya ambil remote. Tapi jangan berisik ya, papi capek. Trut. Papi tonton TV, tonton TV. Lah, papinya udah gak kuat lagi imannya. Dia bilang ke saya, hidup tak seindah PowerPoint Bu Sisil. Anaknya diangkat, didudukkan di kursi ruang tamu. Dia bilang apa? Ngerti nggak papi capek? Udah nonton TV, diturutin nonton TV. Udah di sini aja papi mau tidur. Istrinya nangis. Kasihan Topi, biarin pelajaran buat dia. Ini orang kayak gini jangan dikasih pelajaran. Yang ada di anak usia 0 sampai 3 adalah apa yang membuat saya senang. Maka Anda jangan heran. Mau itu, mau itu, mau itu. Ini belum habis, mau yang sana. Nah. Orang tua yang nggak ngerti akan emosi. Nah, kalau orang tua emosi, di rumah itu ada 2 anak usia dini.
Istrinya ngamuk, suaminya datang, ngopo sih mah ngamuk-ngamuk. Udah dibilangin, wong kamu tuh anak kecil. Nah, tambah satu lagi anak usia dininya. Jadi bocah ngurusi bocah. Badannya saja yang tua. Tapi tahapan perkembangannya masih 0 sampai 3. Maka pahami ini. Nih, anak usia 3 sampai 5 masih pada realitas lapar ya makan. Makanya jangan heran kadang-kadang ndek kancane dijupuk. Terus Anda bilang, ya jujur nanti tangannya dipotong sama Allah loh, ayo. Gitu. Ini pindahnya ke sini. Anak-anak usia TK besar, siapa guru TK? Nah, ojo ngacung ku ditakoni kowe malah meneng wae gitu. Orang tua murid yang anaknya umur 5 tahun, I tell you, anak-anakmu sudah mulai boleh. Anak-anak usia 4 tahun sudah mulai boleh, mulai dikenalkan yang namanya aturan. Tapi sangat salah kalau Anda bilang terima kasih dulu. Kalau nggak bilang terima kasih nggak dikasih. Ayo. Susu, bilang dulu terima kasih Mama Mito. Mamanya haus penghormatan gitu. Jadi, nih Anda sudah mulai boleh kenalkan, tapi bisa jadi mereka gagal lagi. Nah, Anda tinggal silahkan cek saja. Ada di mana? Anda juga ada di mana? Maksud saya, berkenaan dengan diskusi sebelum jam 12 tadi, mungkin ada beberapa hal yang Anda nggak bisa mengenali. Tapi kok aku wongnya cenderungnya pengennya seneng-seneng tok ya. Mungkin Anda punya masalah di sini. Mama terlalu keras, mama terlalu disiplin, eyang terlalu disiplin dan sebagainya. Bisa jadi Anda di sini lama. Ini supaya Anda kenal anak kita ya, Bu Guru. Anak usia menjelang 1 tahun, itu senang memasukkan apapun ke daerah mulut. Apapun dimasukkan ke mulut. Kalau cukup mamahnya juga dimasukkan ke mulut. Kalau cukup. Ketika kebutuhan mendapat kenikmatan ini tidak terpenuhi, anak biasanya setelah dewasa akan muncul kecenderungan menjadi pribadi yang agresif di bagian celakalah menantu yang dapat mertua yang punya masalah di tahap ini. Karena celakalah anak-anak yang sekolah di lembaga yang gurunya punya masalah di usia ini. Ya. Duduknya jangan di situ, geser. Orang-orang yang punya masalah di sini, ya, itu selain membuat orang lain tidak nyaman hidup di dekatnya, dia juga sulit hidup dengan orang lain. Lucu ya, jilbabe jendol-jendol, ora pantes-pantes 12, kan kudune warnane apapun itu di komentari. Gimana tuh ketemu orang kayak gitu, Pak? Pengennya dimah, ngelos dada. Ujarku harus dijeduk gitu ya. Jadi orang menjadi sangat agresif di sini, maka kenalilah anakmu. Kenalilah dirimu sendiri, kenalilah suamimu, kenalilah keluarga dari suamimu, kenalilah tetanggamu, Pak RT-mu, siapamu yang punya kecenderungan begini. Anda cukup katakan, saya bertemu anak usia 1 tahun. Baiklah. Maka saya perlakukan dia seperti anak usia 1 tahun. Baiklah, boleh bicara lebih banyak ya, saya tinggal ngepel dulu. Jadi kalau Anda punya masalah di situ, cenderung, ini bukan hanya sekedar cerewet loh ya. Agresif di mulut itu bukan hanya sekedar cerewet kayak misalnya, enggak, tapi ini sesuatu, bingung sing rekam aku.
Lo katanya aku suruh muter-muter. Pasan muter-muter saya ngarepe nge-shoot bingung iki mlaku emang siji. Cuman dia jengkel sama saya. Ada nggak sih narasumber kayak gini gitu? Jadi kalau anakmu ada di tahap itu dan biasanya mami-mami yang modern tuh akan ngomong gini, cici nggak boleh, jangan nggak boleh. Tuh. Itu Anda harus tahu itu harus digantikan dengan yang lain. Maka rumus anak usia ini adalah yang aman dan yang boleh. Yang tidak aman dan yang tidak boleh jangan ditaruh di depannya. Handphone dan Anda akan gitu. Dan dia akan gini. Kaget. Jadi yang ada di anak usia ini adalah yang aman dan yang boleh. You have to check. Rumahmu itu untuk anak usia segini yang aman dan yang boleh atau tidak. Kalau enggak nanti Anda dikit-dikit, jangan, angkat lagi. Kadang digendong sampai anakmu mentiung-mentiung loh. Minta sesuatu itu loh. Ya, dan Anda pergikan. Oke, paham ya yang ini? Sekarang yang ini. Tahap anal. Kita semakin kesini semakin agak ngeri ini ya. Tahap anal itu kenikmatan pusatnya ada di mana? Anus. Anus, nggak usah menunjukkan anusnya masing-masing. Secantik apapun anusnya jelek, gitu ya. Menyadari, lebih menyadari itu. Jadi untuk memenuhi kenikmatan itu, memenuhi kebutuhan itu, mestinya sekolah-sekolah, mana nih sekolah yang tadi katanya terima anak usia 3 tahun, harus punya toilet yang bisa dipakai oleh anak-anak latihan, toilet training, dan di rumah. Dan saya sarankan yang punya TPA itu anak-anak yang pakai pampers mulai dilepas. Kenapa? Mereka harus mulai latihan ditanamkan kapan ke toilet, kapan tidak, jam berapa. Karena anak-anak yang pakai pampers itu semua sepertinya lancar dan tidak pernah terjadi apa-apa. Ya. Saya agak sukses terapi persiapan lepas pampers untuk keponakan saya yang di Jakarta. Saya kumpulkan bapak ibunya, kakaknya, saya bilang mulai besok pagi Dedek mau lepas pampers. Papa, mama ngomongnya gini, kakak putri ngomongnya begini, dan sukses. Belum ada seminggu sudah, mama mau pipis. Karena setiap dia ngompol, kakak papahnya selalu bilang, nanti boleh bilang mama ya, yuk dibantu gitu. Karena biasanya orang tua itu walaupun guyon, ya ngompol. Bu gurunya juga kadang-kadang begitu. Jangan salah, gurunya juga begitu. Jadi mesti positif supportnya ya. Jadi anak-anak yang gagal mengalami ini, Anda jangan kaget akan ada orang yang sangat kaku. Diajak rembugan angel. Kudu ngono. Pokoke nek yah mene kudu ngene, orang ngerti situasinya lagi sulit misalnya. Atau menjadi orang yang sangat serampangan. Ngawur, behane wong dinggo. Loh, ada nggak orang kayak gitu? Ada Bu, Anda sih nggak pernah hidup sama orang lain. Saya itu anak yang, saya itu, maaf ngomong ya, direkam orang. Sekelas ini saya biar cantik-cantik gini saya trainer loh. Biar keren-keren gini saya trainer nasional loh. Gitu ya. Kadang tuh rada nggak nyaman gitu ya. Saya pergi, daleman ketinggalan, dibawain teman tapi dipakai gitu. Saya tuh gini, padahal pirator itu orang yang ngawur. Maka Anda akan kembali ke sini. Oh, dia bermasalah di sana. Ngawur. Baju temannya ditaruh gitu. Ini pokoknya aku pakai ya. Ki wong piye toh? Pokoknya terserah, pokoknya aku suka ini, aku pakai. Lah aku nganggo apa? Gitulah.
ada orang yang ngawur, ya, ngawur tertinggi itu, ini sudah punya istri ya, aku pakai ya pokoknya aku pakai gitu. Itu ngawur tingkat tinggi gitu ya. Jadi Anda cek, apakah Anda punya masalah di situ? Halo istri-istri, apakah suamimu adalah suami yang sulit tertib? Mandinya 6 hari sekali, celana dalamnya gantinya 3 hari sekali, gila nih ya. Tuh, nih Anda punya masalah di sini. Maka perhatikan anakmu, ini mulai dikenalkan kapan waktunya pipis, kapan waktunya buang air kecil, buang air besar, dan Anda harus setia menemani itu, gurunya itu terutama. Karena banyak anak ngempet tidak mau ke toilet selama di sekolah. Hati-hati ya, guru PAUD. Ada anak yang begitu sampai rumah, itu nahan sakit. Nah, dia punya masalah itu nanti. Hati-hati. Maka perlu guru yang siap. Dan banyak lembaga yang tidak siap di situ. Nggak ngerti ini. Kemudian selanjutnya ini, kasus-kasus penyimpangan seksual, pintunya di sini. Usia berapa? Ini pintu pertama dimulainya terjadi kasus-kasus perilaku seksual menyimpang. Perempuan suka perempuan, laki-laki suka laki-laki, suka ayam, suka dengan binatang, apa-apa. Itu saya kasih tahu ya, mulainya di usia ini. Siapa yang anaknya usia ini? Ini pintu pertama. Nanti pintu keduanya di SD. Pintu pertama dan sangat mempengaruhi di usia ini terjadi pada anak yang tergantung pada satu figur. Nih, ibu terus, bapak terus. Pusat kenikmatan mereka ada di kelamin. Anak-anak usia TK, halo, mana guru TK? Anakmu sering mainan kalau pipis, ya betul ya. Guru yang nggak tahu akan astagfirullahaladzim ya Allah akbar dan anakmu akan atau ada anak usia TK yang begini bu, ini nih di pojokan pegang dan dia akan gini dengan jari tangannya. Guru yang tidak tahu akan langsung ini makanya hati-hati banget. Nah, banyak orang tua juga yang nggak boleh dedek ngapain coba, mama nggak mau gitu. Anak usia dininya mulai keluar. Mereka berada di zona yang normal karena pusat kenikmatannya di situ. Cuma, tak kasih cuma nih. Nih bu, kalau Anda tegang, Anda minum, lalu menjadi tenang. Jok sidik-sidik, minum. Lama-lama Anda menjadi sangat tergantung. Jadi yang bisa menyembuhkan ketegangan itu adalah anakmu usia ini, gurunya galak, mamahnya galak, papahnya galak, pembantunya mungkin lebih, karena pas orang tuanya kerja semua. Saya itu sedang meneliti keponakan saya bu, setiap ada mantan pembantunya ke rumah itu selalu jerit-jerit. Aku bilang ini jangan-jangan ada sesuatu nih gitu. Maka dia karena pusatnya itu di kelamin, enaknya itu kalau pegang kelamin. Ketika stres dia pegang kelamin. Bayangkan kalau stres itu berkepanjangan, maka dia punya semacam
sudah punya kebiasaan nek tegang pegang alat kelamin. Semakin tinggi intensitasnya, semakin berbahaya. Jadi, untuk anak-anak usia ini, Anda harus mulai mengajarkan tentang kebersihan. Anda harus mulai mengajarkan tentang di mana melepaskan pakaian, di mana mengganti pakaian, di mana anak laki-laki berganti baju atau buang air kecil dan sebagainya. Ini mulainya di sini. Jadi ketika anakmu stres karena ada anak yang begitu Bu, penisnya dipilin-pilin karena tegang, tidur harus sendirian, dipilin-pilin. Kalau itu menjadi kebiasaan, itu akan menjadi masalah. Karena terbiasa main sendiri, menemukan kenikmatan sendiri. Sampai dia besar polanya akan begitu. Dan dia nggak butuh orang lain untuk menemukan kenikmatan itu. Anak-anak di usia ini harus mulai dikenalkan, papa laki-laki, mama perempuan, kakak perempuan, mama perempuan. Itu mulai harus jelas. Harus mulai dipahamkan. Akan menjadi sedikit mendukung dan akhirnya nanti akan menjadi sangat membahayakan ketika anak-anak di usia ini hanya nempel pada figur tertentu. Ayah toh. Kadang-kadang ada ibu yang senang karena anaknya lengketnya sama ayah. Padahal itu masalah. Ya, jadi dia akan menjadi pribadi yang ya ibu, padahal dia laki-laki. Paham ya? Jadi anak-anak usia ini harus balance. Nah masalahnya di PAUD rata-rata gurune tapi kan sekolahnya nggak lama. Di rumah bapak ibu harus balance. Jangan mainan cuma ibu tok. Harus bapak sekali waktu main dengan anak-anak. Capek Bu kerja, salahin dua anak. Oh simpel aja. Udah ada resikomu loh. Itu harus ambil. Nggak ketang 30 menit main sama anak-anak, ya. Supaya mereka punya ini loh. Oh main dengan papa nih laki-laki, ini mama perempuan. Dan Anda jangan heran anak-anak ini bukan jangan heran, anak-anak yang sebenarnya laki-laki karena saking deketnya dengan lengketnya dengan mama, dia loh kok fotonya rano ya? Saya udah kasih foto di rong neng kene kok tak goleki. Ini laki-laki apa perempuan? Ini laki-laki atau perempuan? Ini laki-laki. Bajunya Masya. Dan warnanya ungu gitu. Ini rok panjang. Saya baru ketemu keluarga ini kemarin. Ini keluarga yang sangat amat miskin. Anaknya itu setiap hari-harinya itu telanjang, Pak. Tuh jiwanya yang tidak sehat. Bapak ibunya sama-sama tidak waras. Ya kurang. Jadi rumahnya kotor, kumuh, nanti tak kasih show foto-fotonya. Anak-anak ini nggak dapat stimulasi apapun, Pak. Setiap hari-harinya itu telanjang. Dan bayangkan nanti saya tunjukkan kamarnya. Isa ruangan ini ibunya sekarang hamil 4 bulan, anaknya sudah 3. Anda bisa bayangkan nggak terjadi misalnya ayah ibunya berhubungan ya seksual, ini yang ngumpet ini yang kelas 1, dia nggak bisa ketemu orang, selalu ngumpet. Yang ini tidak pakai celana, yang agak welcome ini, saya rencana beberapa minggu lagi akan ke sana. Mereka rumahnya tidurnya di papan, nggak ada kasur, nggak ada bantal. Saya sedang cari donatur dari orang tua murid. Siapa yang mau menyumbang, mau tak belikan bantal, yang jelas mau tak belikan baju. Nggak punya baju. Maka
Kalau ditarik ke sini, ini anak usia menjelang 4 tahun. Tadinya mau saya ambil, Pak, anak ini. Cuma dinas sosial mengatakan kita pertimbangkan dulu Bu Sisil. Karena tak pikir-pikir kalau dia tinggal di panti asuhan nanti masalah enggak ya gitu. Karena dia ini di sini dia sudah salah identitas, pakai bajunya cewek, padahal aku laki-laki. Nah, ini masalah-masalah ini yang kemudian menimbulkan konflik ketika kita dewasa. Anda jangan heran kalau ada perempuan suka perempuan, itu bukan salahnya dia loh. Makanya kan dikatakan LGBT itu bukan untuk dimusuhi, mereka itu disembuhkan. Karena mereka seperti itu tuh bukan salahnya mereka saat ini. Salah di sini, di usia berapa ini? Mereka itu harus kita rangkul. Jangan disisihke. Kita hanya menolak perilakunya, tapi orangnya kita rangkul gitu. Mereka saudara kita gitu. Jadi kalau Anda lihat di sekelilingmu ada orang yang cenderung ada ke arah sana, dia punya masalah di sini. Walaupun alasannya bisa banyak sih, karena kalau waktu saya di Australia itu mereka bilangnya apa? Cinta itu bukan soal jenis kelamin. Serius, kasih sayang yang penting. Jenis kelamin itu gak penting lagi. Yang penting kasih sayangnya itu terpenuhi. Nah, ya sederhana saja, memang Tuhan tidak menciptakan Adam dan Amin toh, Adam dengan Hawa gitu. Maksud saya kan dia sudah keluar dari nilai-nilai ya nek wis ora wedi karo Tuhan, mbek wedi karo sapa meneh? Wedi karo satpam gitu. Ini tahap paling penting ya, tolong diperhatikan betul anak-anakmu. Kalau dia senang Bu Sisil, kalau dia senang pakai lipstik gimana? Ada kan? Senang pakai sepatunya mama? Pakai bajunya mama itu yang laki-laki karena saking cintanya sama mama, tasnya mama dibawa. Yang itu nggak apa-apa, tapi Anda katakan ini dipakai oleh perempuan, mama perempuan, kakak laki-laki. Kalau Anda marah, ih kayak bencong, gitu. Ada loh orang tua yang gitu. Itu membahayakan, karena dia seperti merasa ditolak. Jadi Anda harus bicara baik. Ketika saya pernah ngalami di sentra peran, di sentra drama ya. Ada anak laki-laki tuh berhias terus. Aku nanti sampai gurunya tuh bingung mau ngomong apa. Lalu gurunya katakan, ya biasanya aktivitas berdandan itu dilakukan oleh, ketika gurunya ngomong oleh, dia langsung gini, mamaku juga perempuan. Ya, kalau kakak Hafiz laki-laki. Tapi kadang-kadang kalau ada pentas atau mau di syuting, laki-laki juga dirias. Kadang-kadang ada saat tertentu gitu. Maka ini akan meluruskan, memberi informasi yang jelas. Gak boleh dimarah. Kalau Anda marah jadi masak itu tidak ada jenis kelaminnya. Laki-laki perempuan bisa memasak. Kalau istrimu repot, anakmu nangis, Anda mengatakan, hei laki-laki masa ngurusin anak? Jadi katakan, ya. Seorang ayah, misalnya main drama ya, ayah boleh membantu ibu mengurus anak-anak. Tapi nek dia menyusui, katakan, yang bisa menyusui adalah ibu. Kenapa? Indonesia, I don't know apakah semua, tapi pada umumnya ibu-ibu tuh, masa kayak anak perempuan. Jadi dia dipenuhi kayak dijudge.
Kalau anak laki-laki jatuh, laki-laki kok nangis, kuat. Anaknya papa kok nangis. Air mata itu bukan punyanya perempuan. Tuhan itu memberi air mata pada laki-laki dan perempuan. Tapi menyusui, melahirkan, mengandung hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Itu yang kodrati. Nah yang merusak ini yang ketika dia nggak ngerti kelaminku ini adalah identitasku sebagai itu yang bahaya. Maka nanti sama. Tapi asik aja. Itu masalahnya dari sini. Nah, kan ngeri toh kalau anakmu lagi kayak gitu terus Anda nggak tahu, kaget. Tolong guru-guru diberitahu. Tolong sharingkan ini. Materinya dibagikan toh? Via email? Memang mereka sempat minta di print ya. Saya bilang hari gini materi di print. Jelek ini kalau dikasih ini jadi ini laki-laki apa perempuan? Apa tuh gitu. Di fotokopinya jelek banget gitu ya. Ini betul-betul keluarga miskin dan saya merasa ini yang ngumpet di sini nih, Bu. Dia akan punya banyak masalah, ini punya banyak masalah, dan ini banyak banget masalah. Dia pertama pakai baju terusan ini. Lalu kami cari celana. Lemarinya itu dari karung goni. Jadi kalau ngambil baju udah ulah-ulan gini. Nanti yang mau. Contohnya? Iya. Yes. Nih, ada anak yang begini. Buang air kecil, dia nyentornya itu lama banget. Sambil gini. Ini anak usia 4 tahun, 3 tahun tuh gini. Mata kita kadang lihatnya dengan mata orang dewasa. Kita khawatir banget gitu. Aduh anakku lagi mencari kenikmatan. Nah, memang karena di situ. Nah, lihat intensitasnya yang tadi itu. Kalau dia mainan kelamin pada waktu yang tidak tepat, katakan, kan di sini sudah mulai bicara norma. Kalau tadi ya, sudah mulai bicara realitas. Realitasnya orang tuh kalau mau pegang penis atau pegang vagina itu ketika mau buang air kecil, ketika mau buang air besar, mau mandi. Di luar itu biasanya tidak. Katakan realitasnya. Katakan faktanya. Lalu yang kedua, katakan normanya. Kita bisa lakukan itu, bisa minta bantuan mama, bisa minta bantuan siapa. Dan saya sarankan jangan pernah mengganti kata penis dan vagina dengan kata yang lain. Titit, burung, apalagi nunu. Kasihan yang namanya nunu ya. Yang namanya nunu berarti disimpan di dalam. Ada nggak orang namanya nunu? Lah banyak ibu-ibu, ayo nunu mana nununya loh. Maka anakmu gini, mbak itu nunu burung, terus gawok, apalagi itu memek, apalagi. Jadi katakan bahasa ilmiahnya. Tapi bicaranya dengan baik. Karena banyak orang tua ngomong itu nih ragu-ragu, harus dipenuhi rasa bersalah. Itu penis, kok penis sih ya? Apa sih kata yang lebih sopan kayak jangan penis? Enggak ada. Menjadi tidak sopan kalau ngomongnya tidak sopan. Burung pantesan, banyak laki-laki burungnya terbang kemana-mana. Kenapa? Yang salah informasi di usia ini. Burung kan boleh terbang. Kalau istri-istri marah, jangan marah sama suamimu. Cari guru PAUD-nya, cari orang tuanya. Marahlah sama mereka. Gara-gara ibu, suamiku sukses membawa burungnya kemana-mana gitu. Jadi usia ini, usia yang saya agak lama di sini ya, karena kita sedang concern di masalah ini gitu ya.
Tadi malam ponakan saya itu kuliah di psikologi. Dia ngomong, Bule, dia semester 4. Dia bilang, Bule setuju nggak dengan LGBT? Saya bilang, saya tidak setuju. Saya jelaskan. Dia bilang, dosenku setuju. Katanya, itu nggak usah dicampur adukkan dengan agama. Saya bilang, di dunia ini kan semua ada hubungannya. Tidak bisa kita itu jalan kaki tidak dihubungkan dengan hari ini makannya apa. Nah, Anda tidak makan jalannya lemeh. Jadi tetap gitu. Jadi saya agak lama di sini. Tolong guru-guru PAUD, kalau kita punya waktu banyak, ini ngomong ini sehari nih, sehari. Ya. Jadi tolong identitas seksual itu. Ada anak yang seneng pakai baju cewek, ada anak yang sama sekali nggak mau pakai rok, ya senengnya pakai celana. Saya sampai hari ini nggak punya rok. Saya sampai hari ini nggak punya rok. Nggak sampai hari ini di lemariku udah ada rok. Saya nggak suka pakai rok. Tapi konsep diriku benar. Kenapa? Di usia ini saya aman, Bu. Ibu saya tuh luar biasa, walaupun ibu saya nggak tahu ilmunya. Saya anak perempuan, gitu, bajunya ini lurus, tegak itu, gitu ya. Karena kalau sekarang kerja pakai celana itu lebih, rasaku ki luwih satset gitu loh. Kalau pakai rok kan. Nah, itu cuma soal pilihan. Tapi sudah tidak mempengaruhi. Saya tidak lagi bertanya-tanya, Pak Sunawan, apakah aku ini laki-laki atau perempuan gitu. Nggak ada. Jadi tolong ya, guru-guru, orang tua, hati-hati. Ini, kalau ini beres, maka di sini anakmu masuk, persiapan masuk SD, di TK sudah siap. Menjadi anak-anak yang tenang. Mulai beranjak pada tahap yang lebih tinggi. Di mana pengembangan kognitifnya, banyak PR, banyak tugas, menyelesaikan tanggung jawab dan sebagainya di sini. Nah, ini yang akan saya bahas. Setelah ini kita akan bicara tentang jam berapa. Oke. Nanti saya kasih waktu untuk tanya jawab. Karena yang di sini mesti menarik. Anak-anak usia 0 sampai 1. Ini masa membangun trust. Saya suka tadi Bapak ngomong, tapi ngomongnya baik-baik, Bu. Nanti kita akan bahas. Suruh ke sana tapi ngomongnya baik-baik. Nanti akan lihat sistem kerja otak itu kepiye. Jadi Anda yang punya anak bayi, yang hamil, usia 0 sampai 1 itu tahap membangun trust pada lingkungan. Maka usia ini saya sarankan jangan gonta-ganti yang ngomong. Kalau gonta-ganti yang ngomong kacau di sini, maka nanti mempengaruhi kemampuan dia beradaptasi dengan orang lain. Sulit membangun trust. Sulit. Jadi anak-anak ini, usia ini membangun trust itu melalui sentuhan, melalui suara, melalui lingkungan yang bisa diprediksi. Musik nggak boleh keras, cara megang nggak boleh gonta-ganti. Kenapa? Kaget. Ini akan meruntuhkan membangun trust. Punya kelas bayi nggak yang dari Semarang? Ada baby? No, oke. Yang punya kelas bayi hati-hati, yang ngomong. Ini yang ngomong orangnya sendiri, astagfirullah, nggak boleh. Orangnya harus tenang. Ketika bayinya nangis, guru harus tenang. Karena ini suasananya harus memastikan dia merasa nyaman dengan lingkungan di luar dirinya. Yang ini lihat, usia berapa? 2 sampai 3 tahun. Ini ngoel. Ya.
Anda mesti bantu dia untuk mengenali aku. Ya, bajuku, tempat minumku, ini hidungku. Maka guru-guru playgroup kan banyak tau lagu-lagunya. Dua mata saya, yang gurune cok radong. Bahwa ini penting di masa membangun otonomi diri. Iki orang mau waton nyanyi. Dua mata saya, kan banyak mama-mama itu cerdas sama papa-papa. Mata, mana mata, mata? Hidung, hidung, mana hidung? Gitu. Ya. Untuk membangun awareness, aku punya hidung, aku punya mata, aku punya dengkul, aku punya apa? Itu anak-anak terbangun awarenessnya. Barmaam dong ngelih kabeh po ya iki ya. Oh, sudah mulai ada yang nunduk. Atau sudah putus asa dengan pribadiku yang seperti ini. Sudah merenung atas orang tuaku yang seperti itu gitu. Itu sudah masa lalu gitu ya. Jadi Anda mesti bangun otonomi itu apa sih? Otonomi itu apa? Bagian otonomi daerah. Hah? Aduh. Apa? Gimana? Ini nih daerahku, otonomiku, milikku, zonaku. This is my body. This is my eyes. This is my ears. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi anakmu dibuat khatam di situ. Kenapa? Nanti begitu naik ke usia yang lebih tinggi, dia akan diajak latihan menguatkan menggunakan bagian-bagian tubuh itu untuk aktivitas-aktivitas fisik, motorik. Itu ada di kompetensi dasar. Pasang ngomong karo wong tua ora dong mereka. Ya, kita saja yang ngomong gitu ya. Gitu. Yang mantuk-mantuk gurune wae. Nah, yang terakhir ini, guru TK. Yang punya anak usia 4 dan 5 tahun. Nah, lucunya udah habis. Ya, unyu-unyunya udah habis. Yang ada cuma songot loro di sini. Nggak mati. Ibu, aduh, saya tuh sebenarnya mau memutarkan sebuah video tapi saya enggak tega. Saya enggak tega. No, it's really secret. Jadi gini loh, banyak guru-guru TK yang kasih tugas-tugas terstruktur sehingga mematikan nek temane tanaman ya kudu gambar tanaman. Nek dia gambar pesawat ulang alik, guruna akan ngomong temanya tanaman malah gambar pesawat. Ya kok jatuh di pohon ya jangan Bu, jangan ya. Nah nanti coba gimana kalau pesawatnya jatuh ke pohon, jangan. Nanti dia nggak mau jadi pilot Bu. Oh ngeri banget gitu kan. Katakan ketika pesawat mendarat, apa yang kamu lihat di bandara? Apa yang kira-kira ada di bandara? Aku nggak tahu. Puterno video di landasan, ada rumput. Di bandara tuh ada pepohonan. Nah, banyak, maaf ya, banyak anak-anak usia 4 sampai 5 itu justru kreativitasnya mati karena dikirim ke sekolah. Alasannya karena dibungkus dengan program. Tapi kan bulan ini temanya binatang, Bu. Lah tapi kan guru juga binatang. Guyon, yang itu jangan dimasukkan ke hati, masukkan telinga aja gitu. Jadi kita sering mematikan kreativitas anak dengan dalih itu program, itu kurikulum, apalagi itu belajar tertib, itu belajar segala macam. Maka muncullah pengebirian kreativitas. Tangan dilipat yang manis, lihat depan, kaki. Tolong putarkan video paus. Saya mau lihatkan video ini. Ini bukan video yang saya maksud.
Aku tidak tega mau memutarkan. Tunggu sebentar. Jadi ini guru-guru TK itu hati-hati loh, karena mereka itu selalu punya ide, nyebelke banget yang anak usia 4-5 tahun itu. Marahi weteng mules mereka itu ya. Kita ngomong sekali jawabnya ping 10. Tapi kan udah janji, katanya kita mau jalan-jalan. Maaf Kak, coba dilihat di luar hujan. Tapi kan udah janji, kan ada payung. Kak, payungnya terbatas. Kita jumlahnya 30. Ngeyel. Mari kita lihat videonya. Lihat wajah gurunya. Lihat wajah orang tuanya. Kalian boleh gambar apa saja. Yo, gambarnya wes jenak, jadi tidak keluar garis. Sing iki lihat wajah gurunya. Delok ke bocah iki. Lihat wajahnya. Berubah ya? Usrek kae. Lapor ke orang tua murid, anakmu itu di kelainan ketoke. Datang ke para ahli, kamu gambar apa? Enggak dikasih kertas, gambar di tangan. Sampai profesor sing ora iso mlaku barang dicelok gitu ya. Ditanya gambar apa, enggak peduli. Nih. Enggak sekolah, sudah keluar karena disebut anak yang mengalami keanehan. Dimasukkan di ruang terapi. Tetap. And then finally, teachers found ada puzzle kecil. Dia lari. Kayak Rono, kata Rono, Rono. Ini, wes Rono gitu kleru gitu. Apa itu? Stop. Itu banyak anak-anak TK jadi korban kurikulum karena kurikulumnya ngawur.